Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah memimpin kita sampai pada sore ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Mazmur nomor 91 ayat 4. Dengarlah firman Tuhan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saat teduh selesai. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan nomor 13. Nomor 13. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Ya pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya, oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur jantungku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Rohul Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan jantungku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya, dalam bait kudus-Nya selamanya puji Dia. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita merendahkan diri kita, kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, di mana sepanjang hari
kami dapat melayani Engkau, menyembah Engkau, bahkan sampai pada matahari terbenam ini. Ini semua adalah anugerah yang terindah yang sudah Kau berikan kepada setiap kami. Sehingga kembali pada malam ini, kami jemaat-Mu boleh datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bapa di surga, tolongi kami untuk kebaktian kami, kiranya Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita buka Alkitab kita yang terdapat di Injil Markus pasal yang ke-1 ayat 35 sampai dengan 29. Yaitu Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Ayat 35 sampai 39 kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya baca di ayat 35, saudara-saudari menanggapi di ayat 36, seterusnya ayat 37 saya, 38 saudara-saudari, di ayat terakhir yaitu 39, ayat 39 kita akan sama-sama membacanya. Saya akan mulai. Judulnya adalah Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Sama-sama. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Untuk selanjutnya kita kembali memuji Tuhan, nomor 222. Ku percaya pada Yesus, nomor 222. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersondarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya.
Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh yang bala imanku. Ku percaya pada Yesus, rela tangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Selanjutnya kita melihat di buletin paling bawah terdapat ayat hafalan. Kita akan coba menghafalnya, yaitu dari Yesaya pasal 28 ayat 5. Kita baca 2 kali, kita akan menghafalnya sekali. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Yesaya pasal 28 ayat 5. Pada waktu itu Tuhan bala tentara sorga akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah untuk sisa umatnya. Sekali lagi kita membaca 1, 2, 3. Yesaya pasal 28 ayat 5. Pada waktu itu Tuhan bala tentara sorga akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah untuk sisa umatnya. Kita coba menghafalnya. Satu, dua, tiga. Yesaya pasal 28 ayat 5. Pada waktu itu Tuhan bala tentara sorga akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah untuk sisa umatnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja. Saudara-saudari boleh menyimaknya dengan baik. Warta gereja kita yang pertama, kita mengucap selamat untuk saudara Ho Bun Kui dan juga saudari Stefani ya, yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari tahun Tuhan 2022. Kiranya keluarga yang baru ini ya Tuhan pelihara, Tuhan berikan berkatnya untuk keluarga yang baru ini. Warta gereja kedua, pendaftaran peserta didik baru Sekolah Kristen Kalvari baik TK maupun SD Kristen Kalvari, yaitu tahun ajaran 2022-2023 telah dibuka. Jadi doakan dan ajak anak-anak usia sekolah untuk bisa segera mendaftarnya. Kita juga bisa mengunjungi ya website sekolah di www.sekolahkristenkalvari.schid. Ada yang pertama kali hadir? Saya rasa tidak ada yang pertama kali hadir. Selanjutnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita persembahan. Minta saudari Sterin untuk menjalankan persembahan. Sambil menjalankan persembahan kita buka pujian 49 ku bersyukur. 49. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur
jantungku, ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, apapun di hatiku, ya berikan pengharapannya. Ku bersyukur selamanya. Saudara-saudari dipersilakan bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga dan melindungi kami, bahkan Engkau sudah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami hari lepas hari. Oleh karena itu, di tengah-tengah ibadah ini, kami mau mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima lewat persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami, dan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Dan ajarkanlah kami Bapa untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Berdoa juga untuk persembahan ini agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu, secara khususnya di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya, marilah kita persiapkan lubuk jantung kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan khotbah akan disampaikan oleh penginjil Mung En dengan tema teladan seorang hamba dalam kehidupan Yesus. Untuk hambanya kami persilakan. Selamat malam saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur di dalam kesempatan ini kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat sebelum kita belajar firman Tuhan, yaitu Markus pasal 1 ayat 35. Yang demikian bunyi firman Tuhan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa.
Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang mengasihi kami, yang mengutus putramu Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan kami juga mengucap syukur untuk firman yang kekal yang Engkau tinggalkan buat gerejamu, supaya kami dapat pelajari setiap saat, setiap hari, dan bahkan saat ini kami boleh merenungkannya bersama-sama. Terima kasih untuk kehidupan Tuhan Yesus yang boleh kami pelajari di malam hari ini. Ampuni dosa pelanggaran kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini tema yang saya berikan teladan seorang hamba dalam kehidupan Yesus Kristus. Yesus bukan hanya hamba, dia juga guru, dia juga pemimpin dan pengajar. Ya, teladan-teladannya, tapi secara khusus di sini Markus menekankan dia sebagai hamba. Ya, sudah berapa minggu yang lalu saya sudah bacakan dari pasal 10 ayat 45. Jadi dia datang bukan untuk melayani, tapi bukan dilayani, tapi untuk melayani. Yaitu ya menggambarkan sebagai seorang hamba yang rela meninggalkan segala kemuliaannya untuk melayani dan menjadi utusan daripada Allah. Hari ini kita mau belajar apa itu teladan. Teladan dari definisi Kamus Alkitab Bahasa Indonesia, teladan itu sesuatu yang patut ditiru dan baik untuk dicontoh dari perbuatan, kelakuan dan sifat seseorang. Ya, di sini katakan patut. Ya, ada hal-hal memang manusia yang kita ketemukan, banyak hal yang tidak patut kita contoh. Ya, tidak semua orang yang sudah menyebut dirinya Kristen bisa memberikan contoh atau teladan yang baik untuk kita ikuti. Jadi kita mengikut itu tadi sudah dibilang baik untuk dicontoh, yang baik. Jangan kita meniru yang tidak baik. Karena di dalam dunia sekarang ya kita banyak menemukan hal-hal yang tidak patut kita contoh. Tapi banyak orang juga mau mencontohnya, heran gitu loh. Ya, jadi sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mencontoh hal-hal yang tidak baik. Teladan yang paling baik yang harus kita ikuti adalah teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mencontoh atau meniru, mengikuti teladan dari yang Tuhan sudah berikan? Yaitu kita harus tiap hari membaca firman-Nya. Ya, terutama 4 Injil. Kita bisa menemukan banyak hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 15 akan saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi ada teladan yang dikatakan oleh Yesus harus kita ikuti. Dan 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita semua dipanggil. Ya, dipanggil dan bahkan kita dijadikan anak-anaknya setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan untukmu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, mengikuti jejaknya. Bukan mengikuti orang yang kita gagungi. Ya, kalau kita mengikuti seseorang, kadang-kadang kita juga bisa kecewa karena yang kita ikuti adalah manusia. Tapi walaupun Yesus ini 100% manusia dan 100% Allah juga, tidak diketemukan kesalahannya, dia tidak berdosa, maka itu patut menjadi 100% kita ikuti. Ya, bukan berarti saya katakan kita nggak boleh ikuti teladan
orang-orang yang lebih rohani, lebih senior dan sebagainya. Bukan begitu. Tapi ada hal-hal kadang-kadang memang juga tidak perlu kita ikuti, ya, yang menyebut mereka hamba Tuhan dan sebagainya. Banyak yang salah di dalam menyampaikan firman, dalam tindakan, dalam pandangan dan sebagainya. Ya, jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Banyak-banyak baca Alkitab. Pada saat di mimbar ini ada yang salah, kita sudah bisa tahu itu tidak benar. Ya. Kita harus mengikuti atau meniru pola contoh yang Tuhan Yesus berikan selama dia hidup di dalam waktu yang singkat ini. Ya, dia melayani Tuhan 3,5 tahun. Ya, catatan-catatan lain selain catatan bagaimana Tuhan Yesus itu umur 12 tahun sudah pergi ke bait Allah. Ya, itu juga satu teladan yang baik untuk kita ikuti. Jadi saya pikir di sini juga ada kita-kita ini yang sejak kecil sudah ikut Tuhan, sudah dididik di dalam gereja. Jadi teladan ini juga boleh kita teruskan, ya, jangan kita berhenti di tengah jalan. Banyak orang, saya lihat waktu awal-awal saya datang ada anak-anak sekolah minggu yang begitu bersemangat. Satu hari aja kita libur CMC dia sudah komplain sama saya. Lause, kenapa harus libur sih? Saya rasanya tidak nyaman kalau tidak CMC. Tapi sekarang tidak kelihatan orangnya. Ya, berarti dia berhenti, stop di jalan. Ya, maka itu kita juga setelah kita meneladani Yesus, supaya kita juga dapat diteladani orang lain. Ya, apa yang kita lakukan kalau sesuai dengan Alkitab, orang lain meniru itu sangat baik. Jangan kita melakukan hal yang tidak baik, malah orang niru. Terutama keluarga kita. Saya melihat keluarga-keluarga, saya coba mengamati. Keluarga, kalau dia seorang ayah yang begini, anaknya pasti akan niru. Ya, kurang lebih lah, bukan berarti 100% sama. Ya, kurang lebih. Maka sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai orang-orang yang kita, ya, sebagai pendidik dan orang-orang yang melayani di dalam gereja, kita harus memberikan teladan yang baik untuk orang lain ikuti. Ya, jangan kita hanya mengaku percaya Yesus. Jika kita mengaku percaya Tuhan Yesus, kita harus tiap hari berjuang untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu kehidupan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Ya, orang lain yang hidup dalam kegelapan, kalau kita adalah terang, karena kita sudah percaya Yesus, kita menerima terang dari Tuhan Yesus, kita harus memancarkan terang kita untuk orang yang masih hidup dalam kegelapan. Ya, kita sudah dari gelap dimenangkan oleh Tuhan Yesus melalui kematian di kayu salib, dibawa kepada terang. Maka kita adalah anak-anak terang. Yang kita lakukan hal-hal yang baik, bukan anak-anak kegelapan yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, mungkin di tahun-tahun atau hari-hari yang sudah kita lalui, terutama tahun 2021, ada hal-hal yang mungkin kita sebagai manusia, termasuk saya, punya kekurangan, punya hal yang tidak patut diteladani mungkin dalam kita berbicara, bertindak, berpikir dan sebagainya. Kiranya melalui malam hari ini kita dicerahkan lagi, kita termotivasi lewat firman Tuhan ini untuk lebih lagi membaca firman, lebih lagi kita ikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Ya, karena tadi sudah saya katakan yang pertama, Tuhan Yesus umur 12 tahun sudah jalan kaki. Ya, gembala kita sering katakan berapa hari jalan untuk menuju Yerusalem. Ya, umur 12 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana dengan kita dalam situasi misalnya saat itu. Ya, mungkin sebagai anak-anak dia bersukacita, tapi kita melihat bagaimana Yesus bisa menyatakan yang baik
Sehingga ahli-ahli Taurat itu menjadi heran dengan hikmat yang ada padanya. Saudara-saudari yang saya kasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengikuti teladan Tuhan Yesus dengan setia? Dengan baik dan tepat sesuai dengan apa yang dikatakan. Dalam hidupnya Yesus yang singkat 3,5 tahun, Yesus memberikan teladan hidup yang baik. Hari ini kita akan belajar ya dari Alkitab yang sudah kita baca, Markus 1 ayat 35. Yang saya baca tadi teladan pertama itu hidupnya penuh dengan doa-doa. Ya, walaupun kita melihat ya kalau ayat 35 tadi pagi-pagi, benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bagaimana jam-jam doa kita? Bangun jam berapa kita berdoa? Mungkin jam-jam pagi-pagi, hari masih gelap katanya. Jam 4 saya mungkin kita anggaplah. Itu paling enak tuh tidurnya tuh. Saya nggak tahu kita bangun jam berapa dan apa yang kita lakukan pada saat kita bangun. Ya, Tuhan Yesus, ya walaupun kita melihat ayat sebelumnya, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit, mengusir banyak setan, ia tidak memperoleh setan-setan itu berbicara sebab ia mengenal dia. Kita melihat, kalau kita melihat ya di rumah sakit, ya dulu sebelum COVID saya boleh bilang 1 bulan minimal sekali ke rumah sakit. Penuh dengan sesak, kita ngantri di sana sampai capek. Kadang-kadang pulang ke rumah sampai jam 2. Ya, apalagi dokternya. Ya. Yesus melayani walaupun dibantu oleh murid-muridnya. Begitu capek, begitu lelah, dia masih memprioritaskan doa. Bangun pagi-pagi, dia tidak bangun siang. Mungkin kita pikir, kita bangun siangan, kemarin sudah lelah, sudah bekerja dengan sangat lelah sekali. Kita melihat sebelum Yesus terjun di dalam pelayanan, dia sudah berdoa, ya, berpuasa. Ya, di Matius 4 ayat 1 dan 2, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Walaupun di sini tidak dikatakan Yesus berdoa. Nggak mungkin dia hanya berpuasa. Dia dalam situasi yang lapar, pasti dia berdoa minta kekuatan dari Allah Bapa. Ya, jadi kita juga di sini sering setiap bulan sekali dibuat program doa dan puasa. Itu satu paket. Saya yakin Yesus juga berdoa selama 40 hari, 40 malam dan disertai dengan puasa. Ya, karena dia tahu apa, sebagai Allah 100% dia tahu apa yang akan dia hadapi ke depannya. Tidak seperti kita. Di depan kita apa, setelah kita keluar dari sini, apa yang akan terjadi dengan kita nggak tahu. Ya, Yesus Maha tahu, maka dia selalu berkomunikasi, minta kekuatan, minta petunjuk kepada yang mengutus dia, yaitu Allah Bapa. Ini sangat baik. Ya, jadi sebagai manusia yang lemah seperti kita, saya, ya, kita selalu harus berkomunikasi dengan Allah Bapa, supaya besok apa yang kita lakukan tidak salah langkah. Manusia sering salah, akhirnya dia menyesal. Tapi kalau kita dituntun oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus, Roh Kudus juga membimbing, menggerakkan kita, maka apa yang kita lakukan akan berhasil. Ya, kita melihat selanjutnya. Kita buka satu ayat
Markus 6 ayat 45. Markus 6 ayat 45 dan 46 akan saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Prioritas dia doa, walaupun dia habis melayani, lelah. Mungkin di sini tidak disebutkan waktunya ya. Siang, saya kira mungkin perkiraan siang atau sore. Dia punya waktu, cari kesempatan untuk berkomunikasi dengan Bapa. Hari sudah malam ya, ayat 27. Perahu itu sudah di tengah danau ya. Setelah dia berdoa kemudian sudah malam, mungkin sore ya kalau kita bisa taksirkan ya. Terus kita baca lagi di Matius pasal 14. Kita akan banyak buka ayat supaya kita bisa melihat dan membuktikan bahwa Yesus adalah kehidupannya itu doa. 14 hampir sama dengan yang tadi ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid naik ke perahu, mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketiga hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi di sini lebih menekankan bahwa dia berdoa sampai malam sekali ya. Jadi kita melihat Yesus itu pagi, mungkin sore, siang, kalau ada waktu dia selalu berdoa, berkomunikasi, minta petunjuk kepada Allah Bapa, minta kekuatan untuk menghadapi. Sehingga yang dia hadapi, kita lihat pelayanan Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan orang, terkadang dia dicela sama orang-orang Farisi, orang Yahudi. Ya kalau dia tidak ada kekuatan daripada Allah Bapa, mungkin dia bisa menjadi sombong ya sebagai ya, tapi dia tidak berdosa, dia nggak mungkin melakukan hal yang demikian. Sebagai manusia kita harus teladani Tuhan Yesus. Kita di sini ada pelajar, ya, ada mahasiswa, ada hamba Tuhan, ada ibu rumah tangga, ada pekerja, ada guru dan lain-lainnya di sini. Ya, kita semuanya bekerja. Kita akan menghadapi masalah demi masalah. Saya sering katakan masalah itu yang datang kepada manusia seperti dia nunggu di pintu. Ya, dia getok, masuk satu, getok lagi, masuk lagi. Kadang-kadang berganti-ganti. Bahasa kek pepatah bilang nyusi manghe masih dulu ya. Ya. Artinya masalah ini belum saya selesaikan, masalah yang lain menyusul lagi. Itu saya pribadi sering mengalami hal ini. Saya juga sering belajar, diberikan kesempatan untuk bergumul, untuk belajar bagaimana kita berdoa menyerahkan hal-hal kita kepada Tuhan. Kita melihat juga di Taman Getsemani dia berdoa 3 kali. Matius 26 ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Ya, jadi dia tahu apa yang akan dia hadapi. Sebentar lagi dia akan ditangkap, akan disalibkan, akan menghadapi siksaan dan sebagainya. Oleh karena itu dia berdoa. Alkitab mencatat dia mencucurkan keringat seperti darah. Ya, kita mungkin nggak pernah mengalami pergumulan yang demikian. Begitu beratnya pergumulan, ya.
Memang banyak orang kalau ada pergumulan, ada masalah, datang dia berdoa, terus berdoa. Tapi di hari lagi santai, lupa berdoa. Ya. Harusnya kita teladani Tuhan Yesus. Dalam segala situasi dia selalu berdoa. Kita melihat lagi yang terakhir. Mungkin banyak lagi ya, Alkitab mencatat bagaimana Yesus berdoa. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus juga berdoa. Kita melihat Matius dulu, 27, ayat 44 juga. Oh, 46. Matius ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kita jika melihat Alkitab ada 3 catatan, juga di Lukas 23 ayat 34, di Lukas juga 23:46. Ya, karena waktu kita bisa baca juga di rumah. Ya, saya ingin katakan teladan yang Tuhan Yesus katakan dari dia mulai pelayanan sampai dia menghembuskan napasnya terakhir. Sebelum dia menghembuskan napas terakhir, dia selalu berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sering di dalam berdoa dan kita punya jam-jam doa tertentu di dalam kehidupan kita? Atau kita mengandalkan kita sendiri? Saya tidak perlu berdoa. Semua yang saya lakukan lancar-lancar saja kok. Tidak pernah ada kendala. Yang kedua, kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus sebagai teladan yang diberikan kepada kita. Ayat 38 sampai 39. Markus tadi pasal 1. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil, dan dalam rumah-rumah ibadah mereka mengusir setan-setan. Jadi teladan kedua adalah kehidupan yang penuh pelayanan. Yesus selalu mencari kesempatan untuk melayani. Di sini dikatakan dari kota-kota, ada ayat dari kota ke desa dan berbagai tempat dia terus berkeliling untuk melayani, memberitakan Injil. Karena dia datang diutus oleh Allah Bapa, dia harus taat, dia harus tunduk kepada yang mengutusnya Allah Bapa, dan maka itu dia terus berdoa dan dia tahu Allah Bapa apa yang harus dia lakukan, yaitu memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Yang memberitakan Injil bahwa Yesus akan mati untuk dosa-dosa kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah berita-berita yang disampaikan. Memang di dalam pelayanannya dia banyak melakukan mujizat-mujizat, kesembuhan dan sebagainya, mengusir setan. Tapi yang menjadi prioritas Yesus, karena di ayat 36 dan 37 mengatakan, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Kenapa ada yang mencari, dia nggak temukan dia? Malah mereka mengajak murid-muridnya ke tempat yang lain. Karena kesembuhan dan sebagainya bukan satu prioritas. Ya, prioritas adalah memberitakan kerajaan Allah. Ya, tapi kesembuhan itu hanya menyatakan bahwa dia sebagai Allah 100%, penuh dengan kuasa. Bahwa dia menyatakan bahwa memang dia diutus oleh Bapa dan dia berasal dari Bapa. Ya, jadi mujizat-mujizat itu dilakukan untuk Yesus. Tapi yang paling penting di dalam hidupnya, yaitu dia harus memberitakan kerajaan Allah. Ini yang juga harus menjadi kita tiru.
Ya, kita harus senantiasa ya berdoa supaya kita mempunyai kesempatan dan bertemu dengan orang-orang yang dapat kita injili. Ya, dapat kita sampaikan Injil. Tidak mudah memang menginjili. Ya, saya pernah dengar, ya mungkin saya pernah saksikan di Taiwan ada seorang yang nama marganya Chen. Nama aslinya malah orang nggak tahu siapa dia. Orang panggil dia Chen Yesu. Karena setiap ketemu orang dia selalu berbicara Yesus. Jadi orang sebut dia Chen Yesu. Ya, marganya Chen. Ya, jadi orang sampai saat ini banyak yang berikan kesaksian belum tahu nama aslinya siapa. Kayak saya, Bong Mung En. Ya, karena saya mungkin sering beritakan Injil, Chen Bong Yesu gitu loh, kira-kira begitu contohnya. Ya, jadi inilah yang harus kita teladani. Pada saat kita bertemu dengan orang, ada kesempatan-kesempatan bagaimana kita menginjili. Ya dulu saya waktu di Jakarta belajar penginjilan EE ya. EE itu awalnya kita dalam waktu 5 menit kita bertemu dengan seseorang di bis dimanapun, kita harus pastikan dalam 5 menit itu kita harus tahu dia agamanya apa. Nah, itu diajarkan di EE itu. Ya, ada yang lain-lain ya. Mungkin kalau di sini kan sistemnya bukan EE ya, 4 poin Injil ya. Jadi kita ya sama sebenarnya kita memberitakan tentang kerajaan Allah. Yesus memberikan teladan kalau mau secara disimpulkan yaitu bekerja dan berdoa. Memberitakan Injil dan berdoa. Kita juga semua di sini bekerja. Ya, baik ibu rumah tangga, dia juga kerja. Menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, suaminya dan sebagainya. Itu kerja. Ya, tidak mudah loh. Jangan pikir wah enak ya ibu rumah tangga ya. Kadang-kadang bingung sampai ke tempat di pasar kita nggak tahu mau beli apa. Itu pengalaman saya. Ya, kita di rumah pikir mau beli ini nih, sampai di sana tak ada yang mau kita beli. Kita bingung dah mau masak apa hari ini saya. Ya, itu juga kerja. Maka kita harus berdoa, minta Tuhan menolong kita. Ya, supaya apa yang kita sajikan anak-anak menjadi sehat dan sebagainya. Ya, yang bekerja jadi karyawan juga tidak gampang. Ya, dia mungkin ketemu pembeli yang cerewet, ketemu bos yang cerewet dan sebagainya. Maka dia juga akan terpancing untuk emosi. Jika kita minta Tuhan berikan kekuatan untuk bagi kita, maka Tuhan akan menolong. Apa yang kita lakukan menjadi teladan yang terbaik. Ya, belum pelajar, mahasiswa juga demikian. Menghadapi kesulitan-kesulitan yang berbeda dengan orang yang kerja. Hamba Tuhan juga demikian. Wah, jangan bilang hamba Tuhan enak ya, cuman nyampaikan firman. Kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk menyiapkan firman Tuhan ini supaya apa yang kita sampaikan membuat orang itu bisa termotivasi. Yang mungkin dalam keadaan kecewa dengan Tuhan atau ragu-ragu kepada Tuhan Yesus bisa dikuatkan untuk ngambil tekad mengikut Yesus, mengikuti teladan Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepadanya. Maka Yesus adalah melayani atau bekerja dan berdoa. Maka kita di dalam kehidupan kita, teladan yang Tuhan Yesus berikan kita harus ikuti. Bekerja dan berdoa. Ya, saudara-saudari, apa yang menjadi profesi kita tidak jadi masalah. Ya, tapi saya akan kembali katakan, setiap profesi kita yang kita lakukan pasti kita ada mengalami kendala. Ada mengalami kesulitan, ada mengalami pergumulan dan sebagainya. Oleh karena itu kita lihat Tuhan Yesus punya teladan yang berdoa. Ya, kita harus selalu berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan. Yang sekolah mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk belajar dengan baik. Sehingga mendapatkan prestasi, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan menjadi mahasiswa yang tiap tahun belum selesai kreditnya atau sidangnya. Ya, gimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Orang-orang sudah selesai, kita masih ketinggalan.
Ada apa dengan kita? Apa kita disebut orang Kristen? Ya, kita begitu. Ya, itu satu hal yang kurang baik menurut saya kalau kita bekerja, tapi kita tidak sungguh-sungguh di dalam pekerjaan kita. Kita bekerja hanya di depan bos. Ada bos kita kerja rajin, nggak ada bos kita kerjanya malas-malesan. Itu tidak baik sebagai pekerja, ya. Dan yang lain-lain profesi kita. Hendaklah kita minta sama Tuhan diberikan hikmat bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana harus kita berbicara. Ya, kiranya Tuhan menolong setiap kita. Karena kita adalah manusia terbatas yang selalu bergumul di dalam kehidupan kita. Masalah demi masalah datang, silih berganti. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, saya juga Tuhan izinkan untuk bergumul, untuk belajar lebih dekat lagi dengan Tuhan di dalam doa-doa saya. Ya, izinkan saya berikan kesaksian tentang bagaimana anak saya Stefani dengan mamanya waktu berangkat ke KL, terus ke Langkawi ke KL lagi, dan ke Kuching. Ya, kami terus berdoa. Ya, keluarga sudah berdoa dari 2 tahun yang lalu. Ya, sebelum Covid rencana pernikahannya sudah mau dilangsungkan di Pontianak ini. Ya, kami sudah siapkan, bahkan Fani sudah beli banyak hiasan yang dia beli dengan cicil. Dia pikir ya nggak sekaligus. Ya, sudah dibeli. Baju dan dasi semua sudah dibeli. Dan semua rencana-rencana, bahkan foto pra pernikahan sudah dilangsungkan. Tapi semua itu tidak dapat kita lakukan karena kendala Covid ini. Kami terus berdoa dan berdoa. Ya, bergumul di dalam doa ini. Ini menjadi beban kita, menjadi pergumulan kita. Merasa sesuatu yang ganjel di dalam lubuk jantung kami semua. Ya, puji Tuhan kemarin tanggal 19 boleh dilangsungkan pernikahannya walaupun lewat Zoom. Ya, kami sudah bersyukur. Kami merasa hari ini dan kemarin kami merasa plong. Ya, satu beban sudah diangkat. Tapi ya, kita melihat perjalanan Fani ini, kami bilang kami diberikan pelajaran yang indah dari Tuhan. Pertama, lebih banyak berdoa. Sejak istri saya berangkat dengan Fani, saya terus berdoa. Ya, pada hari dari Langkawi ke KL dan akan masuk ke Kuching, mendapat kendala yang sangat kami semua khawatir. Saya putuskan di pagi itu, walaupun saya selama ini kan punya sakit, saya tidak bisa puasa. Tapi puasanya saya tidak kopi, saya tidak makan terlalu banyak, porsinya saya kurangi. Dan saya tidak buka HP untuk melihat yang lain-lain. Saya hanya membaca Alkitab dan berdoa. Karena dia perjalanannya harus menuju ke Kuching. Ya, saya terus berdoa dan anak-anak saya berdoa, istri saya berdoa. Ternyata secara singkat saya katakan, pada mau masuk dari KL mau menuju ke Kuching itu, di imigrasi pertama boleh masuk. Oke. Masih ada kendala pertama. Ada sesuatu yang belum masuk ke HP-nya, ditolak. Kalau itu nggak bisa. Istri saya punya sudah dapat. Itu kalau nggak salah keterangan bahwa dia sudah dikarantina di Langkawi. Itu yang tidak masuk di HP-nya. Tidak boleh masuk katanya. Akhirnya kira-kira waktunya sudah mepet, pesawatnya mau terbang. Ternyata masuk. Masuk, kasih lihat. Oke, lolos. Wah, mereka lari. Dia masih cerita terus istri saya. Lari. Itu yang berjalan itu, dia lari. Biasanya kan kita berdiri aja, dia jalan. Ini dia lari karena mengejar pesawat. Ya, pas mau masuk pintu dicegat lagi. Tak boleh, nggak bisa masuk karena kamu di Kuching menolak kamu. Wah, udah panik. Sudah tidak bisa, semua koper sudah di dalam pesawat.
Saya berdoa, saya di WA, saya berdoa, saya terus berdoa, saya memuji Tuhan, menyanyi, menyembah dan memuji Tuhan. Ya, dan saya berdoa. Jaka juga berdoa. Akhirnya istri saya tidak bisa berbuat apa. Fani menangis. Sudah tidak berdaya, hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Istri saya terus berdoa, lembutkan Tuhan lubuk jantung orang ini, lembutkan Tuhan, Engkau yang dapat merubah hatinya. Akhirnya orang itu datang tepuk-tepuk Fani. Udah jangan menangis, saya loloskan. Saya akan bantu. Puji Tuhan. Berapa detik atau seberapa menit kemudian pesawat mau terbang, dia dikasih masuk. Berlari, sudah hampir putus katanya napasnya. Itulah pertolongan Tuhan. Kita melihat setiap perjalanan mereka, pertolongan Tuhan tepat waktu. Karena mengandalkan Tuhan. Karena kita melihat di situ Tuhan memberikan satu pernyataan yang baik untuk kami, bahwa kami tidak bisa mengandalkan manusia, tidak bisa mengandalkan diri sendiri lagi. Akhirnya masuk ke sana, di Kucing tidak ada satu kata pun ditanya, langsung lolos begitu. Sedangkan infonya di KL itu dia harus ditolak di Kucing. Jadi kita nggak tahu di situasi pandemi ini kita harus banyak mengandalkan Tuhan. Ya, kita tidak tahu tiba-tiba bisa terserang COVID dan sebagainya. Ya, kita harus. Yang kedua, Tuhan izinkan kami belajar adalah kesabaran. Sabar menantikan Tuhan, sabar menantikan Tuhan, berdoa, sabar menantikan Tuhan. Bekerja, apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan. Ya, yang terakhir yaitu waktu istri saya mengambil visa dan Fani mengambil visa. Ya, kita melihat ya bagaimana kita dibantu oleh istrinya Pak Salino, ya diarahkan gini-gini ambil visa dan ada temannya di sana, tapi ternyata tidak bisa. Ya. Akhirnya tertunda termasuk visanya Fani. Ya, puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Ya, melalui istrinya Pak Salino, Bu Caya, diarahkan lewat Entikong masuknya. Puji Tuhan. Itu belum berakhir. Istri saya setelah 2-3 hari karantina di situ, sekujur tubuhnya merah-merah semua, gatal dan semuanya. Ujian datang pada saat itu. Ada 4 orang di kamarnya, itu orang Makassar. Dia bilang, "Ibu, saya sudah pantau, saya sudah melihat." Ya mungkin dia punya sesuatu, kita nggak tahu. Ibu kena sama orang yang baru melahirkan. Anaknya dan ininya masuk ke dalam tubuh ibu. Mau nggak saya video call kepada suami saya, kita pegang botol ini, suami saya baca-baca di sana, nanti ibu minum, pasti hilang semua. Istri saya bilang, tidak, saya ke dokter saja. Kita bayangi, begitu gencarnya kita mengandalkan Tuhan, tapi ada ujian juga datang kepada istri saya. Kami terus berdoa. Setelah pulang berapa hari, terus setiap jam saya pakaikan bedak, pakaikan minyak angin dan sebagainya, belikan obat minum. Puji Tuhan, sekarang sudah sembuh. Ya, Fani 9 kali untuk perpanjang visanya, bolak-balik ke imigrasi baru berhasil. Ya, ujian kesabaran saya bilang sama Fani. Ya, akhirnya kena denda dan sebagainya karena lewat visanya. Ya, puji Tuhan. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita. Karena Yesus sudah memberikan teladan bahwa banyak berdoa kita mempunyai kekuatan. Tidak sedikit berdoa kita pasti kekuatannya sedikit. Tidak berdoa kita tidak punya kekuatan sama sekali. Ini sering dikatakan Bapak Gembala, Pendeta Pang dan pendeta saya di Jakarta, Pendeta CJ Andreas, ya sering katakan banyak berdoa banyak kuasa, sedikit berdoa sedikit kuasanya, tidak berdoa tidak ada kuasa. Oleh karena itu hari ini kita sudah belajar Yesus meninggalkan teladan yang indah. Walaupun di dalam kesibukannya, poin pertama dia punya kehidupan penuh dengan doa. Dari sebelum dia melayani, dia doa puasa
hari. Di kayu salib sebelum dia hembuskan napas terakhir, dia berdoa juga 3 kali. Dan Tuhan Yesus juga dia punya prioritas, yaitu memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Ini yang harus kita teladani. Ya, Tuhan Yesus sebagai Allah 100%, dia memberikan satu keteladanan bahwa kita harus selalu berkomunikasi dengan Allah. Sehingga kita juga harus tetap membaca firman, belajar firman Tuhan. Kiranya melewat firman Tuhan malam hari ini kita termotivasi, kita diberikan semangat, diberikan dorongan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Teladan yang diberikan kepada kita yaitu dengan banyak membaca Alkitab, terutama 4 Injil. Ya, supaya Tuhan menolong setiap kita di dalam masalah apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Pergumulan yang sedang kita hadapi, baik itu ekonomi, baik itu sakit, penyakit dan sebagainya. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong keluarga kami. Saya yakin Tuhan pasti sanggup menolong saudara-saudara sekalian. Masalahnya mau nggak kita menantikan Tuhan? Masalahnya kita mau nggak sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Kami tahu apa yang kami sampaikan terbatas adanya, penuh dengan kekurangan. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan melengkapi di dalam lubuk jantung kami apa yang menjadi kurang. Berikan hikmat kami untuk kembali, untuk belajari firman-Mu dan menemukan hal-hal yang lebih lagi yang belum dapat kami sampaikan di malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah Allah Bapa kerjakan melalui Tuhan Yesus, yaitu datang menyelamatkan kami, mati di kayu salib, menggantikan kami, dan memberikan teladan yang indah untuk kami tiru dan kami ikuti. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah hari ini kita menyanyi 292. 292 seperti Yesus. Seperti Yesus yang penuh rahmat, yang lemah lembut dan rendah jantung, ku mau tinggikan Tuhanku yang mulia, ku taat perintah-Mu. Terimalah ku hanya milik-Mu. Terimalah ku, selalu ku milik-Mu. Kuduskan ku, inilah doaku. Peliharalah ku jadi milik-Mu. Kita bangkit berdiri. Seperti Yesus, inilah doaku. Kuat memikul salib Tuhanku. Lebih bersungguh kabarkan Injil-Mu, membawa mereka menyembah
aku, inilah doaku. Peliharalah aku jadi milikmu. Serahkan diriku hidup untukmu. Lebih dikasih memuliakanmu. Korbankan diri seperti Tuhanku. Ku mau serumu sampai berjumpamu. Terimalah ku hanya milikmu. Terimalah seluruhku milikmu. Kuduskan ku, inilah doaku. Peliharalah aku jadi milikmu. Waktu kami serahkan kepada hamba-Nya. Bersatu dalam doa penutup. Allah Bapa kami yang adalah Allah dan Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus dan pencipta kami bahkan penyelamat kami juga melalui Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mengucap terima kasih untuk pimpinan-Mu sehingga kebaktian matahari terbenam dapat berlangsung dari awal sampai akhir hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami akan berpisah dari tempat kebaktian ini kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon sekali lagi Engkau menolong kami agar kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami melalui firman-Mu, melalui Allah Roh Kudus. Pimpinlah kami semua ya Bapa, baik yang masih kecil, yang masih sekolah, maupun yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, bahkan yang melayani Engkau sepenuh waktu. Kiranya dalam kehidupan kami sehari-hari, Engkau menjauhkan kami dari segala yang jahat, bahkan Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk berbuat baik, yaitu memberitakan Injil Tuhan Yesus, sehingga lebih banyak orang bisa percaya Tuhan Yesus di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan kami, agar mereka tidak binasa, tetapi Engkau beri hidup yang kekal. Kami serahkan ya Bapa, kami semua, bahkan gereja-Mu, mohon Kau pelihara, agar kami dapat satu hari bertemu dengan Tuhan Yesus yang akan datang sebagai Raja segala Raja, sehingga kami dapat hidup bersama-sama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kami berdoa ya Bapa, mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. 424, Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.